KKN, atau yang kita kenal sebagai kuliah kerja nyata, adalah perjalanan singkat yang membawa kami ke suatu tempat yang awalnya asing. Kami datang sebagai insan yang belum saling mengenal, diarahkan dalam satu tujuan yang sama, mengabdi, belajar, dan tumbuh bersama. Selama 35 hari kami berpijak di sini, bukan awal yang mudah. Hari demi hari membentuk kedekatan, ada proses yang pelan namun pasti. Proses memahami lingkungan, budaya, dan tentu saja proses memahami satu sama lain. Setiap langkah kami di sini bukan sekedar rutinitas, tapi bagian dari perjalanan menuju arah yang lebih besar. Sebuah arah yang kami sebut singgah yang terarah. Desa Cisaat terbentang seluas 209,5 hektar, mencakup area persawahan, pemukiman, dan juga tempat pemakaman umum. Wilayah ini terbagi menjadi 3 kedusunan. Dusun 1 membawahi RW 1, RW 2, RW 7, RW 9, dan RW 11. Dusun 2 membawahi RW 3, RW 4, RW 8, dan RW 12, serta Dusun 3 membawahi RW 5, RW 6, dan RW 10. Sebagian penduduk desa Cisaat bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Ada pula yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Rumah-rumah penduduk umumnya sudah berupa bangunan permanen, yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang terus membaik. Kemandirian warga desa Cisaat tampak nyata dari berbagai usaha rumahan yang dijalankan. Mulai dari jasa transportasi menggunakan delman, warung makan, hingga produksi jajanan pasar, semuanya tumbuh sebagai bentuk semangat untuk menciptakan peluang sendiri. Kami, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelompok 110 Desa Cisaat, yang beranggotakan 15 orang, terdiri dari 9 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Dengan karakter yang berbeda-beda, sebagai kelebihan kami menciptakan berbagai karya. Sebuah karya yang kami ciptakan KKN di Desa Cisaat, yaitu melaksanakan pengabdian dengan 6 program kerja utama yang terbagi ke dalam beberapa divisi, yaitu divisi pendidikan, divisi agama, divisi ekonomi dan sosial, divisi lingkungan, divisi kesehatan, serta program khusus untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 di bulan Agustus tahun 2025. Program kerja divisi pendidikan yaitu melakukan kegiatan ngajar-mengajar di beberapa instansi pendidikan yang ada di Desa Cisaat. Mulai dari kegiatan mengajar di tingkat TK dan juga kegiatan mengajar di tingkat SD. Yang dimana divisi pendidikan ini lebih berfokus pada pola pembelajaran di dalam kelas sebagai medan untuk kami menuangkan apa yang telah kami pelajari di kampus dan dibagikan kepada anak-anak sebagai tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Kami juga melakukan sosialisasi stop bullying dan bijak dalam bermedia digital untuk para siswa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2025 di Masjid Al-Ihsan Cisaat. Dengan sasaran siswa-siswi MTS Muhammadiyah Cisaat sebagai upaya membangun kesadaran generasi muda dalam menciptakan pembelajaran yang aman dan sehat baik secara fisik maupun digital. Pada divisi kesehatan, kami melakukan penyuluhan untuk ibu dan anak di 4 RW, yaitu RW 3, RW 4, RW 8, dan RW 12. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, 9 Agustus, 11 Agustus, dan 22 Agustus tahun 2025. Melalui kolaborasi dengan posyandu setempat, mulai dari posyandu Sukarela 1, Dahlia 2, Dahlia 1, dan Sukarela 2. Materi yang disampaikan meliputi informasi gizi, kesehatan ibu hamil, serta pentingnya perawatan kesehatan anak. Penyuluhan ini diberikan secara langsung dan juga melalui media seperti brosur dan laman Google Sites. Program kerja divisi ekonomi dan sosial yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di kantor Desa Cisaat, mengadakan workshop UMKM dengan tema meningkatkan daya saing UMKM melalui strategi pemasaran dan digitalisasi.
yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku UMKM setempat dan bertujuan membantu mereka dalam memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi. Salah satunya dengan pembuatan kris untuk mempermudah transaksi non-tunai. Program kerja divisi keagamaan yaitu melakukan kegiatan mengajar ngaji yang diadakan oleh beberapa yayasan di Desa Cisaan, yang dimana kegiatan mengajar ngaji di beberapa yayasan ini dimulai pada sore hari setelah sholat asar dan pada malam hari setelah sholat maghrib. Yang kami lakukan yaitu turut serta dalam mengajar tahfiz, tahsin, hadis, dan bahasa Arab kepada siswa-siswi sebagai wujud kontribusi dalam memperkuat pendidikan keagamaan anak-anak yang ada di Desa Cisaat ini. Pada divisi lingkungan, kami mengadakan workshop pemanfaatan limbah rumah tangga seperti pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus tahun 2025. Tempatnya di Posko KKN Kelompok 110 Sisdamas UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk workshop praktek pembuatan dan kampanye kreatif dalam mengurangi limbah rumah tangga sekaligus menciptakan peluang usaha baru. Buat adik-adik mahasiswa, tetap semangat, jaga kesehatan, gapailah cita-cita kalian. Dan buat adik-adik yang belum dapat jodoh, semoga di sini mendapatkan jodoh. Amin. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri